Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Hari ini kita bersama lagi dengan Commodore Steve Jermy. Steve, selamat datang kembali. Welcome back. Senang sekali bertemu denganmu Pascal dan juga Wood. Pingu-sempan untuk bertemu Lothinyu di Tbilisi. Yeah, that was great. We were together at the forum. Ya, itu luar biasa. Kita sempat bareng di forum di Tbilisi sekitar 2 minggu lalu, dan ngobrolnya juga seru banget. Sekarang senang banget bisa ngobrol lagi sama kamu, kali ini secara online di channel ini. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang juga sempat muncul di forum itu, yaitu soal geopolitik dan geoeconomics dari perang-perang yang sedang terjadi sekarang. Tapi sebelum masuk ke situ, aku mau kasih sedikit sorotan buat Substack barumu. Gimana kalau kamu ceritain sedikit tentang itu, Steve? Namanya More Gallows, ya? About it, Steve. It's called More Gallows, huh? Ya, luar biasa. Jadi saya tinggal di sebuah daerah di barat daya Inggris yang bernama Cornwall. Di sana kami punya bahasa Celt. Nah, More Gallows dalam bahasa Celt berarti kekuatan laut. Saya sangat tertarik dengan kekuatan laut dan bagaimana hal itu berperan dalam berbagai hal yang terjadi di dunia. Bukan satu-satunya hal tentu saja, tapi saya sudah menghidupkannya kembali. Jadi sekarang saya punya sedikit lebih banyak waktu untuk benar-benar menjalankannya. Makes good sense, especially for you as a... Masuk akal banget, apalagi buat Anda yang dulu pernah jadi Commodore dan Kapten di Angkatan Laut Kerajaan. Saya jadi penasaran menunggu Substack berita Anda itu, dan ingin baca semua pembaruannya. Tapi sekarang, mari kita masuk ke topik utama. Dua perang yang sedang kita lihat, perang di Ukraina dan perang yang melibatkan Iran, keduanya sama-sama mengalami pasang surut. Dan untuk Iran, sepertinya sekarang sedang, saya rasa ini semacam jeda. Saya nggak yakin ini sudah berakhir. Tapi setidaknya ada sesuatu yang terjadi terkait nota kesepahaman itu. Something happened with the MOU, but Tapi kamu juga melihat sisi ekonominya, kan? right, and at the way in which Dan bagaimana penutupan Selat Hormuz itu memengaruhi bukan hanya jalannya perang, tapi juga berbagai hal yang akan kita hadapi dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Menurut Anda, bagaimana pandangan Anda soal itu? What's your take? My take is based on pandangan saya didasarkan pada sebuah teori yang sedang saya kembangkan, yang saya sebut makroenergetika, Pascal. Intinya penggunaan analisis energi untuk membuat perkiraan makroekonomi. Selama 15 tahun terakhir, saya bekerja di sektor energi dan juga pernah mempelajari makroekonomi di tingkat pasca sarjana. Jadi saya bisa melihat bagaimana semua itu saling terhubung. Tapi hal yang paling mendasar dan paling penting, Pascal, adalah bahwa ada hubungan matematis yang sangat erat antara penggunaan minyak dan produk domestik bruto atau GDP. Jadi ketika penggunaan naik, GDP global juga naik dan sebaliknya. Hubungan ini secara matematis sangat dekat dengan 1 sekitar 0,95. Jadi kesimpulan sederhananya adalah, kalau kita ambil 20% dari pasokan minyak dunia, atau bahkan 13%, yang setara dengan 13 juta barel per hari, keluar dari Selat Hormuz, maka kalau pengurangan itu terus berlanjut, dampaknya terhadap ekonomi global akan sangat besar. Kira-kira sebanding dengan 13% juga. Kalau kita mulai memodelkannya, dan saya sudah melakukannya, hasilnya menunjukkan konsekuensi yang sangat serius bagi ekonomi dunia. Kalau selat itu dibuka kembali besok, mungkin dampaknya bisa sedikit berkurang. Tapi saya tidak melihat tanda-tanda ke arah itu. Jadi dengan waktu penutupan Selat Hormuz yang sudah berlangsung, saya memperkirakan kita sudah mengarah pada resesi global sekitar 5%. Itu resesi yang berat. Sejujurnya, saya tidak akan kaget sama sekali kalau situasinya tetap terbuka sedikit lebih lama, atau bahkan untuk waktu yang cukup panjang. Dan kita akan melihat sesuatu yang lebih mendekati 10%. 10% itu sudah masuk kategori depresi. Puncak depresi global tahun 1929, kalau tidak salah di Amerika Serikat sekitar 15%. Tapi itu memberi gambaran tentang seberapa besar dampak ekonominya. Saya juga berpikir, banyak orang bilang, nggak usah khawatir, Selat Hormuz sudah dibuka. Masalahnya, dalam logistik maritim, semuanya berjalan lambat dan jedanya luar biasa panjang.
sebuah kapal tanker bergerak kira-kira secepat sepeda, dan minyak di dalam pipa mengalir paling cepat sekitar 10 km per jam, atau 8 mil per jam. Jadi yang bisa kita lihat adalah sistem ini memang sangat-sangat lambat. So what you can see is that the system is very, very slow. Furthermore, it's mediated by the market. Selain itu, semuanya dikendalikan oleh mekanisme pasar. Jadi sebenarnya tidak ada satu pihak pun yang benar-benar memegang kendali. Karena semua alasan itu, butuh waktu lama setelah selat dibuka sebelum kita bisa melihat tanda-tanda pemulihan. Ingat waktu kapal tanker Ever Given kandas di terusan Suez, sekitar 5 tahun lalu, Pascal? Saat itu untuk setiap 1 hari terusan Suez ditutup, butuh sekitar 6 hari bagi seluruh sistem logistik maritim untuk pulih. Nah, jadi kalau kita asumsikan saja setengahnya, 3 hari pemulihan untuk setiap 1 hari penutupan. Kalau Selat Hormuz ditutup selama 3 bulan, berarti kita bicara tentang 9 bulan waktu pemulihan setelahnya. We're looking at 9 months recovery on the other side. So I will be surprised if we don't. Jadi saya akan cukup terkejut kalau kita tidak mulai melihat dampak besar yang muncul pada bulan Juli atau Agustus. Dampak itu bisa berupa kenaikan lebih lanjut pada biaya energi kita dan juga berkurangnya pasokan energi tersebut. Dan saya juga tidak akan heran kalau efeknya terus berlanjut sampai tahun depan. Saya cukup akrab dengan seseorang bernama Art Berman. Art ini seorang ahli geofisika minyak yang sangat cerdas, sekaligus pengamat energi. Dia punya pandangan yang secara naluri saya setuju bahwa kita tidak akan pernah melihat pemulihan penuh. Dampaknya akan begitu besar, sampai-sampai kita akan menghadapi penurunan yang signifikan dalam PDB global. Dan tentu saja, hal itu akan membawa konsekuensi yang berbagai tempat. Maksud saya nggak tahu bagaimana situasinya di Asia Timur, tempat kamu berada. Tapi di Eropa, kami sangat bergantung pada impor minyak, sekitar 12 juta barel per hari. Dampaknya terasa di seluruh sektor ekonomi. Tapi saya penasaran, bagaimana kondisinya di Jepang, Pascal? 2 hari lalu saya sempat bicara dengan seorang rekan di sebuah konferensi. Dia dari Singapura. Katanya harga bensin di pompa sudah naik 2 kali lipat. Saya nggak tahu apakah di Jepang juga begitu. Kamu pasti lebih tahu, Pascal. It hasn't doubled yet to my knowledge, but since I don't drive a Sejauh yang saya tahu, harganya belum sampai 2 kali lipat. Tapi karena saya nggak nyetir mobil, saya juga nggak terus-menerus memperhatikan harga di pom bensin. Tapi memang naik cukup signifikan. Dan hal ini benar-benar membuat banyak politisi Jepang sangat khawatir. Jepang, setidaknya secara terbuka, mengatakan bahwa mereka punya cadangan minyak terbesar di dunia. Cukup untuk 250 hari. Itu angka yang mereka sampaikan ke semua orang, dan mereka sudah melepas sebagian dari cadangan itu. Tapi rasa cemas di Jepang jelas terasa, apalagi dengan fakta bahwa mereka sampai setuju untuk meminta Rusia menjual minyak kepada mereka. Pertama, soal batas harga itu. Waktu Rusia mengeluarkan mereka dari ruangan, mereka kembali dan bilang, ya sudah, kami akan beli dengan harga pasar. Dan lucunya, Rusia ternyata mau menjual minyaknya. Jadi saya nggak tahu persis langkah apa yang sedang diambil pemerintah saat ini. Tapi karena Jepang sangat bergantung pada minyak, sama seperti Eropa sebenarnya, dan mereka juga jauh dari sumber minyak manapun, saya nggak akan heran kalau sekarang mereka mencoba menghidupkan lagi proyek Sakhalin. Proyek itu sebenarnya nggak pernah benar-benar mereka tinggalkan, tapi sempat ditunda. Tapi saya nggak punya informasi langsung soal itu. Dari semua kawasan dan pemain utama di dunia, negara yang paling terlindungi dari situasi ini adalah Rusia. Rusia adalah pengekspor besar minyak dan gas. Negara itu juga bersifat autarki dengan kapasitas industri yang besar. Jadi bisa dibilang Rusia yang paling terlindungi. Secara ekonomi, meskipun banyak orang membicarakan kehancuran yang katanya akan segera datang, dan itu sudah dibicarakan selama 4 tahun terakhir, rasio utang terhadap PDB-nya sangat rendah. Memang, ekonomi Rusia tidak sempurna, tapi coba lihat beberapa ekonomi di barat sebenarnya. Jadi, Rusia tetap yang paling terlindungi. Saya juga akan bilang Tiongkok cukup terlindungi. Mereka punya sekitar 1,3 miliar barel minyak dalam cadangan strategis nasional. Jadi kalau dilihat dari total penggunaannya, mereka kira-kira setara dengan Jepang
jauh lebih sedikit dibandingkan di sini maupun di Amerika much Serikat. less so here, and also in the United States. People assume that the United States is an oil Orang sering mengira bahwa Amerika Serikat adalah pengekspor minyak. Sebenarnya, yang diekspor itu produk minyak olahan dan minyak ringan. Tapi secara keseluruhan, Amerika justru mengimpor sekitar 6,5 juta barel per hari untuk jenis minyak yang lebih berat. Minyak berat ini dibutuhkan untuk dicampur dengan minyak ringan agar bisa menghasilkan produk olahan. Jadi itulah sebabnya kita melihat, dan tentu saja, minyak itu komoditas yang bisa dijual di mana saja di dunia. Kalau harganya naik, ya di Amerika juga ikut naik. Menurut saya, resesi ini sudah tidak bisa dihindari. Dan saya pikir pemilu paruh waktu sudah hilang. Dampaknya masih terus datang. Dan ketika situasinya makin buruk dan pemilu paruh waktu benar-benar kalah, hal itu akan memengaruhi cara Amerika menangani situasi dengan Iran. Saya bisa mengerti kenapa mereka begitu ingin agar selat itu dibuka. Karena saya bayangkan mereka sudah melihat masalah besar sedang mengarah ke mereka. Tapi terus terang, saya rasa bahkan kalau selat itu dibuka besok dan bisa diandalkan, tetap saja sudah terlambat. Pemilu paruh waktu di Amerika sudah kalah, dan semua konsekuensinya akan mengikuti. Hey, just a very quick note. The best way to support Hey, cuma catatan singkat aja. Cara terbaik untuk mendukung channel ini adalah dengan daftar di Substack gratis saya. Kamu juga bisa bantu lewat langganan berbayar di sana, atau beli merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Linknya ada di bawah. Sampai ketemu di sana. Jadi, menurut kamu, alasan kenapa Amerika mau menandatangani dokumen penyerahan ini secara praktis, karena mereka akhirnya benar-benar paham seberapa parah dampak penutupan Selat Hormuz itu, dan soal klaim bahwa, oh tidak, kami berhasil melewatkan 70 kapal lewat sisi Oman dan sebagainya. Menurut saya itu omong kosong, atau paling tidak nggak punya dampak nyata seperti yang mereka butuhkan. Jadi intinya, ini pengakuan bahwa kalau situasi ini terus berlanjut, akibatnya bakal menghancurkan semua pihak, kan? Yeah, it's exactly that. I would imagine the energy. Ya, betul sekali. Saya bisa bayangkan Menteri Energi sudah bicara dengan Trump dan bilang, kita dalam masalah besar. Titik penting untuk kilang minyak di Amerika itu ada di Cushing. Dan kabarnya kapasitas mereka tinggal sekitar 20%. Tentu saja sebagian besar persediaan juga sudah habis. Karena selama ini kita terus menarik dari cadangan itu. Wisi bermadan per kita memiliki Tchaikovsky tajam. Meskipun sebenarnya sudah terasa. Antara itu orang yang menggunakan persediaan. Mereka masih mengandalkan cadangan minyak strategis. Dan yang terakhir, tapi sama sekali tidak kalah penting, Tiongkok belakangan ini tidak banyak melakukan impor. Sulit untuk bilang kenapa, tapi satu hal yang pasti, Tiongkok juga tidak kebal terhadap situasi ini. Bukan karena mereka tidak punya cadangan besar, tapi karena Tiongkok adalah negara pengekspor. Dan tentu saja kalau pasar-pasar utamanya di Asia Timur, yang menurut saya sekarang sangat rentan, mulai runtuh karena kekurangan energi, maka peluang ekspor Tiongkok di wilayah itu juga akan ikut jatuh. Jadi, ini sama pentingnya bagi Tiongkok untuk segera menemukan solusi, seperti halnya bagi Amerika Serikat dan Eropa, meskipun alasannya berbeda. Ya, dan juga untuk pihak Rusia sebenarnya. Maksud saya saat ini tidak ada satupun yang tertarik pada terjadinya depresi global. Jadi ada kepentingan bersama untuk keluar dari situasi itu. Tapi pertanyaannya tentu saja, apakah memang bisa dibuka secepat itu? Dua hal yang masih benar-benar belum jelas adalah, pertama, setelah nota kesepahaman atau MOU itu ditandatangani dan kita berbicara hari ini tanggal 20 Juni, MOU itu ditandatangani sekitar 2 hari yang lalu. Secara prinsip, seharusnya perdagangan ini bisa langsung dibuka. Tapi saya tidak tahu seperti apa kenyataannya saat ini. Dan yang kedua, tentu saja adalah berbagai langkah yang akan diambil oleh masing-masing negara untuk mengurangi dampaknya terhadap diri mereka sendiri. Saya kira, ketika semua hal itu mulai berjalan bersamaan, mungkin saja ini akan sedikit mengubah proyeksi yang tadi Anda sampaikan. Tapi, tetap saja, gambaran pesawat tua, yaitu depth time both pusat rari debut to grow. Kalian bisa scare itu. Maybe you can speak to these two things. Yeah, no, I think Ya, tidak.
Saya pikir nota kesepahaman itu, dan saya juga dengar orang lain menggambarkannya, menurut saya cukup tepat. Lebih seperti kesepakatan tentang cara bernegosiasi, bukan perjanjian damai. Yes. Jadi menurut saya, kita masih punya jalan panjang untuk sampai ke sana. Dan tentu saja masalah yang dihadapi Amerika adalah Israel, yang sangat bernafsu untuk terus melanjutkan perang. Saya pikir yang dilakukan Israel itu sama seperti kesalahan yang dibuat Eropa dan Ukraina, yaitu menganggap bahwa kalau Amerika ada di pihakmu, maka kamu pasti menang. Dan sekarang kita tahu itu sudah tidak benar lagi. Tapi pemikiran itu tampaknya belum benar-benar disadari, baik di Eropa, di Inggris, maupun di Israel. Consciously understood in either Europe, Britain, or Israel, or indeed, I think for the neocons. Saya rasa bagi para neokonservatif, Amerika memang pemain besar, kekuatan militer yang sangat kuat. Tapi sebenarnya Amerika sudah tidak lagi maha kuasa. Dalam situasi sekarang, sulit membayangkan apa yang bisa dilakukan Amerika selain menerima dokumen penyerahan itu. Saya juga berpikir mereka sedang menghadapi situasi yang makin tegang, dan saya curiga mulai terasa sejak bulan Juli nanti, dengan krisis minyak yang makin parah. Saya menduga hal itu akan memunculkan ketegangan yang lebih tajam antara Amerika Serikat dan Israel. Selama ini Amerika memang senang mendukung Israel. Dan tentu saja ada lobby Israel dan pihak-pihak yang sangat ingin agar dukungan Amerika itu terus berlanjut. Tapi, dengan harga seperti apa? Kalau itu harus dibayar dengan guncangan besar pada ekonomi Amerika, saya rasa itu sudah terlalu jauh. Saya tidak berpikir itu akan dianggap terlalu jauh oleh Partai Republik maupun Demokrat. Dan saya rasa hal itu akan mengubah arah perdebatan. Amerika sebenarnya punya kekuatan untuk menghentikan campur tangan Israel. Cukup dengan memutus pasokan senjata dan membiarkan mereka berdiri sendiri. Menurut saya, ancaman seperti itu seharusnya sudah cukup untuk membuat Israel menyesuaikan diri. Tapi mungkin tidak, dan kita akan lihat sampai bulan Juli nanti. Tapi sekali lagi, setiap bulan tambahan berarti kita bicara tentang 3 atau 4 bulan lagi, dan dampaknya akan terasa sampai tahun depan. Ya, masalah yang dihadapi Iran di sini adalah mereka bersikeras agar Lebanon dimasukkan dalam nota kesepahaman itu. Tapi Israel tampaknya sama sekali benar-benar tidak mau menyetujui hal itu. Tentu saja Israel juga sudah terbiasa dengan 75 tahun impunitas total. Maksud saya kita harus ingat, itu negara yang pernah menembaki, bukan menembak jatuh, tapi menembaki kapal militer Amerika Serikat dan menewaskan banyak pelaut Amerika. Dan Amerika Serikat terbaisit mari seperti tas, and roh haram lupa tenang, tim kasus tiu, memtes. Mereka bisa melakukan genosida tepat di depan pintu Eropa, kan? Semua hal ini bisa dilakukan oleh Israel. Dan biasanya yang perlu dilakukan Israel hanyalah menangis lebih keras kalau usahanya gagal. Dan menurut saya, itu juga yang sedang mereka lakukan sekarang. Mereka sedang marah besar soal perjanjian damai dan juga soal kritik yang datang dari Eropa. Mereka bilang tidak mau lagi berbicara dengan Uni Eropa sejak Kaja Kallas membandingkan mereka dengan Afrika Selatan di masa apartheid. Tapi Israel tidak mau ikut serta. Padahal itu sudah menjadi bagian dari nota kesepahaman yang memang diminta oleh Iran. Dan Iran sekarang memegang kendali atas Selat Hormuz. Itu sudah jelas. Tapi di sisi lain, Iran juga tahu, maksud saya, Tiongkok dan Rusia juga pasti tidak ingin situasi ini terus berlanjut. Jadi pasti ada tekanan terhadap Iran untuk, setidaknya berusaha agar ekonomi global tidak benar-benar hancur. Menurut Anda, seberapa besar pengaruh faktor Tiongkok dan Rusia terhadap Iran dalam upaya mencapai kesepakatan ini dengan benar? Saya rasa itu intinya, ini adalah kesepakatan tentang bagaimana menuju ke Sanjay. Tapi bentuk kesepakatannya kira-kira begini. Kami sudah membuka selat sambil menuntut agar kalian menepati beberjanji. Lalu dari situ kita menuju ke kesepakatan di forward. Ya, saya rasa itu pertanyaan yang sangat bagus. Karena saya selalu berpikir bahwa kunci untuk mengakhiri Perang Teluk sebenarnya adalah melibatkan Rusia dan Tiongkok secara lebih serius. Saya tidak yakin Eropa punya banyak pengaruh, sayangnya. Tapi saya pikir Rusia dan Tiongkok punya.
Keduanya adalah sekutu Iran, dan tidak ada di antara mereka yang berkepentingan untuk membuat dunia jatuh ke dalam depresi global. Meskipun keduanya lebih terlindungi dari dampak presi itu dibanding kita semua. Saya menduga benar, dan ketika dampak ekonomi makin terasa, makin parah, dan makin jelas, kita akan melihat bahan pandangan yang lebih besar di Amerika Serikat. And I think we're going to see a further shift in opinion in the United States. I thought it was very interesting that Vance Saya pikir menarik sekali bahwa Vance yang ditugaskan untuk berbicara soal Israel. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya Amerika sudah banyak berbuat untuk Israel. Mereka yang membayar hampir semuanya, 2/3 dari persenjataan dan seterusnya. Bagi saya, itu sebuah perubahan. Sekarang, lobi Israel, AIPAC, mungkin tidak suka dengan hal itu. Begitu juga sebagian kaum neokonservatif. Tapi sebenarnya bahkan AIPAC dan para neokon itu menurut saya akan punya pengaruh yang terbatas begitu resesi besar benar-benar terjadi. Dan saya percaya skenario itu sudah tidak bisa dihindari. Jadi dalam situasi seperti itu, saya rasa tekanan di Amerika Serikat terhadap Gedung Putih secara umum dan Gedung Putih secara khusus, serta di seluruh spektrum politik, akan mengarah pada upaya untuk benar-benar menundukkan Israel. Dari yang terdengar juga, dan sekali lagi saya banyak mendengarkan pandangan Alastair Crooks soal ini, yang tentu saja mengikuti pemberitaan di media berbahasa Ibrani. Ya, jelas bahwa orang-orang Israel terkejut dengan perubahan arah politik dan dengan kenyataan bahwa mereka dikritik, baik oleh Trump maupun Vance. Jadi saya menduga sedang ada banyak pembicaraan internal di sana. Tapi itu bukan berarti kalau Netanyahu lengser, mereka otomatis akan mendapatkan pengganti yang lebih baik. Meski begitu, saya bisa membayangkan akan ada percakapan politik yang cukup serius di dalam Israel. Kita sudah mendengar juga dari salah satu pejabat tinggi militer Israel, kalau tidak salah kepala staf umum atau kepala staf pertahanan, yang mengatakan bahwa mereka butuh sekitar 6 kali lipat kekuatan IDF untuk benar-benar bisa memenangkan perang. It's utomordentligt melarawater tretegs presteres kadarin berstrenger. And Ithwar, sedai sixth style. fight the wars that they're fighting, which is clearly impossible. And again, I would hope that the more... Dan sekali lagi, saya berharap para pengambil keputusan yang lebih strategis di Israel mulai menyadari bahwa mereka tahu sekarang perang ini tidak bisa dimenangkan. Mereka tidak bisa menang melawan Iran. Tapi lebih dari itu, mereka juga tidak bisa berbuat banyak tanpa dukungan Amerika Serikat. Jadi mereka harus menerima bahwa kalau mereka ingin tetap mendapat dukungan dari Amerika, mereka perlu memperhatikan kondisi ekonomi Amerika saat ini. Kalau tidak, Strain Togra, Suvaldi, it's like broken brains can't to stake tahun ini. The remaining months of this year, Pascal. Right. Yeah, and if I understand you correctly, Benar. Jadi, kalau saya paham maksud Anda melihat situasi yang kita saksikan sekarang ini bukan sebagai permainan polisi baik, polisi jahat, tapi lebih sebagai akibat dari tekanan ekonomi yang nyata. Amerika Serikat terpaksa menandatangani nota kesepahaman semacam ini, meskipun sebenarnya tidak mau. Tapi mereka harus melakukannya, karena kalau tidak, dampaknya bagi pemerintahan Trump bukan cuma buruk, tapi bisa benar-benar fatal. Dan untuk mencegah hal itu, sekarang Israel menekan Israel dengan sungguh-sungguh. Mani, detahidur, bukan incur. It's not, in your view, this is not make believe, because that's the other interpretation. It's like, oh no, it's Karena itu tadi penafsiran yang lain. Seolah-olah, oh tidak, mereka cuma main di pasar. Mereka cuma mau ada jeda sebentar lalu harga-harga turun. Lalu para kroni Trump dan yang lainnya, mereka semua beli saham dan apapun yang bisa mereka dapat. Setelah itu, putaran berikutnya dari perang akan dimulai lagi. Semuanya melonjak, dan banyak orang meraup untung miliaran dolar. Jadi seluruh urusan Israel itu sebenarnya cuma sandiwara. Itu penafsiran yang satunya lagi. Tapi kalau begitu, kamu nggak terlalu sependapat dengan yang itu? But in that case, you're not much on that one, right? No, I mean, that may have been the case in... Tidak, mungkin memang begitu selama beberapa bulan terakhir. Tapi saya curiga yang terjadi adalah karena situasinya terasa seperti perang pura-pura. Orang-orang bilang, oh selatnya hampir tertutup, mungkin tidak seburuk yang kita kira. Harga-harga memang naik, termasuk bensin dan solar, tapi dampak nyatanya ternyata tidak separah yang dibayangkan. Tapi sekarang, saya rasa ketika akibatnya mulai terlihat lebih jelas,
orang mulai sadar bahwa ada jeda waktu sekitar 3 bulan. Niet is gantung nummer de denier. Door du theptin. Je spreekt very pawik garel des explheimeras te bepaalde bepaling met senkomst to framing. The vessels less time to get to the Far East, but it can be as much as 2 months for vessels to get from. Tapi bisa butuh sampai 2 bulan bagi kapal-kapal untuk berlayar dari Selat Hormuz ke Amerika Serikat dan ke Eropa. Jadi jedanya di sana memang lebih lama. Tapi meskipun begitu, sekarang kita sudah mulai merasakan dampaknya, karena jeda waktu itu sudah berlalu dan kita bisa lihat apa yang sedang terjadi. Dan tentu saja ini bukan cuma soal situasi perdagangan atau harga eceran di pompa bensin. Ini jauh lebih besar dari itu. Saya sering bilang ke banyak teman saya yang bergerak di energi terbarukan, bahan bakar yang paling penting dalam semua ini adalah solar. Solar itu sangat krusial untuk seluruh sektor pertanian dunia. Hampir ingin beralihan. Diesel itu sangat penting untuk seluruh armada penangkap ikan di dunia, hampir tanpa pengecualian. Ini juga krusial untuk logistik. Semua kapal besar beroperasi dengan diesel. 2 hari lalu saya menghadiri sebuah konferensi, dan dari kapal-kapal yang sedang dibeli untuk masa depan, 80% diantaranya dibeli dengan asumsi semuanya menggunakan diesel, bukan bahan bakar alternatif. Diesel juga penting untuk sektor konstruksi dan hampir semua sektor energi lainnya. Saya pernah bekerja di sektor angin lepas pantai, dan kami sangat bergantung pada diesel. Saya memang belum pernah bekerja di sektor nuklir, tapi situasinya sama. Pembangunan fasilitas nuklir bergantung pada diesel. It's most stem with it bevangth. Dua mesk di ring. Yeah, it does. It does. So the American. Ya betul, betul sekali. Jadi minyak ringan Amerika, terutama yang berasal dari ladang serpih hasil fracking, itu tidak menghasilkan solar. Dan hal yang penting tentang solar adalah, solar punya kerapatan energi yang luar biasa tinggi. Daya yang sangat padat. Hampir semua peralatan besar dan infrastruktur penting bergantung pada itu. Misalnya, dari mana asal panel surya? Panel surya ada karena seseorang menambang bahan di Australia dengan alat berat bertenaga solar. Lalu hasil tambang itu dibawa melintasi Australia menuju pelabuhan, kemungkinan besar dengan kereta yang juga bertenaga solar. Dari pelabuhan, dikirim ke Tiongkok dengan kapal yang menggunakan solar. Di Tiongkok, bahan itu dibawa ke pabrik, mungkin dengan listrik dari batu bara. Nah, kamu bisa lihat arah pembicaraan saya. Setelah semua proses itu, akhirnya panel surya itu dipasang di Jepang. Ya, maksudmu, bukan panel surya adalah barang yang diproduksi dengan tenaga diesel. Nah, itu juga berlaku untuk semua energi terbarukan. Kamu nggak bisa benar-benar mendapatkan semua itu, beban. Saya jelas pendukung energi terbarukan. Tapi menurut saya masalahnya adalah ketika kita menganggap semua ini sebagai pilihan yang harus saling bersaing. Yang seharusnya kita lihat, semua sumber energi ini adalah bagian dari satu sistem energi yang utuh. Dan masing-masing punya perannya sendiri. Tapi faktor yang paling penting saat ini, dan saya kira akan tetap begitu setidaknya selama 50 tahun ke depan, adalah hidrokarbon yang menyediakan minyak untuk menjalankan sektor-sektor lainnya. Kalau bergerak sangat cepat, mungkin relative resolusi di perform labuan transi besar. Ya, tapi itu nggak bisa dilakukan dalam semalam, dan juga nggak bisa selesai cuma dalam beberapa tahun. Jadi maksud saya, pentingnya solar dan minyak, itu masih jadi kenyataan yang harus kita hadapi. Rainier, keras, dan geysers. Jadi, apa dampaknya? Kalau saya mengikuti apa yang Anda katakan, sepertinya selama 3 bulan terakhir di masa perang itu, perbedaan harga yang kita lihat sebenarnya lebih mencerminkan ekspektasi pasar terhadap masa depan. Tapi pasar bereaksi, kan? Mereka bereaksi berdasarkan ekspektasi, bukan karena ada kekurangan nyata di lapangan. Karena semua kapal itu masih ada di laut, dan jeda waktu yang kita lihat justru berfungsi sebagai penyangga, betul? Tapi itu akan berubah kan? Dan nanti kita akan melihat perubahan harga yang nyata. Bukan hanya karena ekspektasi, tapi karena ketersediaan barangnya sendiri.
Benar begitu. availability of that stuff, right? Yeah, when you're seeing WTI, that's West Texas Intermediate, and Brent prices, those are futures prices almost all the time. And it's very interesting, the price that are actually for fuels that are arriving, so oils that are arriving are higher. So I think the figure I heard in Singapore was actually they're paying as much as $200 a barrel for some of the fuels. Again, that's I haven't been able to look at that in detail, but those are prices that are arriving. So the futures market and the real markets are very, very different things. The same gold as it happens. But the other thing, just as a final piece, Tapi hal lain sebagai catatan terakhir soal harga minyak adalah bahwa hidrokarbon bukan cuma penting untuk solar dan semua jenis bahan bakar penting, tapi juga sangat krusial dalam produksi pupuk, beton, plastik, dan baja. Dan kalau ada yang bisa menjelaskan ke saya bagaimana cara menjalankan masyarakat modern tanpa semua itu, saya akan sangat tertarik mendengarnya. Tapi dari situ bisa kita simpulkan, kalau harga minyak naik, maka biaya semua hal tadi juga akan ikut naik. Yang paling cepat dan paling keras dampaknya saya rasa adalah pupuk. Karena pupuk bergantung pada nitrogen lewat proses Haber-Bosch, kalau saya tidak salah. Jadi soal pupuk ini penting sekali. Saya tinggal di daerah pertanian dan juga daerah nelayan. I live in a farming county and a fishing county. We have got 2 tractors in the Di wilayah Cornwall, yang sebenarnya cukup kecil, kita cuma punya 2 traktor yang jalan pakai bahan bakar alternatif. Padahal dari ribuan traktor yang ada, semuanya masih pakai diesel. Kapal-kapal nelayan juga sama. Jadi seluruh sistem pangan kita sangat bergantung pada hal ini. Nah, dari situ bisa kelihatan kenapa saya bilang ada hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan ekonomi atau PDB dengan hidrokarbon. Hubungannya hampir 1:1. Jadi, ya, saya bisa situasi Amerika Serikat di Iran, tapi juga saya riga, Pascal, kan dampak pada perang Rusia dan Ukraina. Menarik ya? Menurut Anda, kalau terjadi depresi ekonomi yang melanda secara luas, apakah itu akan mengaruhi kemampuan perang secara langsung atau lebih ke dampak tidak langsung? I think it'll be indirect, but it'll be based around. Saya rasa dampaknya akan tidak langsung, tapi intinya akan berputar di pertanyaan, bagaimana kita bisa membiayai ini. Jadi tentu saja kalau kita mulai melihat penurunan PDB, maka kita juga mulai melihat kontraksi. Lalu yang juga akan terlihat adalah penurunan penerimaan pajak. Artinya, kemampuan pemerintah untuk bertindak juga makin berkurang. Kemungkinan ini juga akan muncul dengan satu komplikasi lain, yaitu ketika harga-harga naik. Dan kenaikannya bukan karena perubahan jumlah uang beredar, tapi karena biaya input yang meningkat. Nah, ketika harga naik, tentu saja itu akan menekan atau mungkin memberi tekanan pada bank sentral yang secara tradisional berusaha mengendalikan inflasi lewat kebijakan moneter. Jadi, ketika tekanan itu meningkat, para hawk di bank sentral mungkin akan memutuskan untuk menaikkan suku bunga. Jadi tentu saja hal itu akan mendorong inflasi. Biaya uang pemerintah di pasar obligasi akan naik. Jadi ada 2 tekanan sekaligus. Penerimaan pajak berkurang, sementara pengeluaran justru meningkat. Dan ini terjadi di negara-negara barat, di mana biaya utang juga makin tinggi. Untuk Rusia, hal ini tidak terlalu berpengaruh karena rasio utang terhadap PDB mereka hanya sekitar 70%. Tapi untuk negara-negara barat ya, saya rasa dengan pengecualian Jerman, meskipun mereka juga mulai ke arah yang salah, hampir semuanya sudah di atas 100% dari PDB. Artinya, sedikit saja perubahan di pasar obligasi bisa langsung menimbulkan dampak besar. Orang yang sangat bagus untuk didengarkan soal ini adalah seseorang bernama Luke Gromen. Dia punya podcast yang buat Forest for the Trees. He runs a podcast called Forest for the Trees. But actually he says that when you get to the stage where your government... Tapi sebenarnya dia bilang, kalau sudah sampai di tahap di mana penerimaan pajak pemerintah lebih rendah dari kenaikan biaya bunga untuk membiayai utang, maka pada dasarnya negara itu sudah masuk ke semacam skema Ponzi setengah-setengah.
Karena pada akhirnya pemerintah akan terpaksa mulai mencetak uang. Dan di situ muncul dilema. Apakah mencetak uang atau melindungi nilai mata uang? Jadi sekarang kita sedang menghadapi masalah besar, saya rasa. Dan saya juga menduga alasan kenapa hal ini akan berpengaruh pada perang Rusia-Ukraina adalah karena Barat, terutama Eropa, yang sangat bergantung pada minyak dan gas, akan masuk ke masa resesi justru ketika mereka diminta untuk membayar lebih banyak untuk pertahanan dan untuk membantu Ukraina. Saya kira hal itu akan menimbulkan banyak kegelisahan di kalangan masyarakat Eropa, yang menurut saya, sayangnya harus saya katakan, telah dipengaruhi oleh propaganda dengan cara tertentu. Quite heavily propagandized, but the word Ya memang sangat dipropagandakan. Tapi yang saya khawatirkan sekarang, terutama setelah saya juga menghadiri konferensi lain di Rusia setelah konferensi kami, adalah bahwa menurut saya orang-orang Eropa tampak sangat yakin kalau kita sedang menang. Maksud saya, Ukraina sedang menang. Selama 4 tahun terakhir, pasukan Rusia terhenti. Serangannya mandek. Dan sekarang Ukraina membawa perang itu ke wilayah Rusia. Setiap kali ada ledakan di Moskow, orang-orang Eropa langsung berdiri dan bertepuk tangan. Tapi mereka tampaknya tidak menyadari bahwa Rusia sekarang benar-benar sedang mempertimbangkan apakah mereka harus menyerang Eropa atau tidak. Kita sudah berada di fase yang sama sekali berbeda dari konflik ini. Dan ini bisa jadi jauh lebih besar. Orang-orang Rusia sedang menjadi sangat-sangat marah. Karena pada satu titik, satu-satunya hal yang mereka sepakati selama 4 tahun terakhir adalah menjaga agar perang tetap di dalam wilayah Ukraina, kan? Dan setiap kali terlihat seperti akan meluas ke Eropa, pihak Eropa langsung menghentikannya. Terutama waktu itu, tahu kan, ketika ada rudal Ukraina yang menewaskan 2 petani, Eropa langsung menutup kasus itu. Tapi sekarang mereka perlahan-lahan mendorong diri mereka sendiri untuk membawa perang itu masuk ke wilayah Rusia. Dan mereka tampak sangat bangga karena strategi langkah kecil itu berhasil. Sekarang Rusia sampai pada titik di mana mereka bilang, ya tidak ada lagi alasan untuk membiarkan Eropa di luar konflik ini. Jadi mereka mulai benar-benar mempertimbangkan untuk menembak balik. Saya tidak tahu, ini memang agak menjauh dari aspek ekonomi, tapi mungkin ada cara untuk mengaitkan keduanya. Menurut kamu, bagaimana melihat situasi ini? Ya enggak, saya rasa kamu benar. Maksud saya sering berpikir kalau narasi politik yang beredar itu, Ukraina sedang menang. Beberapa tahun lalu di podcast pertama saya bersama Danny Davis, saya bilang bahwa Barat digerakkan oleh narasi politik, sementara Rusia digerakkan oleh strategi militer. Masalahnya narasi politik itu sepertinya nggak didasarkan pada fakta apapun. Kalau Ukraina memang menang, sulit dipahami kenapa. Menurut Institute for the Study of War, yang pro-Ukraina, mereka sudah kehilangan wilayah selama setidaknya 36 bulan dan masih terus kehilangan wilayah. Saya sering membandingkan situasi ini dengan Perang Dunia Kedua, di mana rasanya seperti bilang Jerman sedang menang hanya karena merekam roket V1 dan V2 ke Inggris. Karena memang bukan hal yang menyenangkan ketika benda-benda itu ditembakkan ke Inggris. Tapi sebenarnya itu sama sekali tidak mengubah jalannya perang. Bedanya, seperti yang Anda bilang, saya pikir ada risiko nyata bahwa Rusia akan merespons. Dan kalau mereka benar-benar merespons, poin yang saya tekankan, yang tampaknya banyak orang tidak sadari, adalah bahwa mereka bisa merespons tanpa senjata nuklir, tapi tetap bisa menimbulkan kerusakan besar di Eropa. Misalnya, terhadap infrastruktur energi Eropa, dengan menggunakan rudal yang sama sekali tidak bisa kita tangkal. Kita sama sekali tidak punya pertahanan terhadap rudal hipersonik, dan pertahanan kita terhadap rudal balistik pun sangat terbatas. Saya rasa akan sangat menarik untuk melihat bagaimana Putin menanggapi hal ini. Maksud saya begini, saya heran bagaimana orang bisa melihat dia seolah-olah seperti iblis yang menjelma, sosok seperti Hitler. Mereka sepertinya tidak berusaha untuk benar-benar memahami dia. Saya sudah mendengarkan 4 wawancara Oliver Stone dengannya, dan juga membaca buku Philip Short tentang dia.
Dari situ, kita bisa mendapat gambaran yang jauh lebih bernuansa tentang orang ini. Hal yang paling saya tangkap adalah, apapun pendapat kita tentang dia pantas mendapat banyak sekali rasa hormat, sangat besar. Karena menurut saya dia luar biasa strategis. Menurut saya, keseimbangan yang dia jaga adalah, di satu sisi, bagaimana dia menanggapi tekanan politik dan juga risiko bahwa kalau dia tidak bertindak, justru pihak Eropa yang akan bertindak lebih jauh lagi. Dan di sisi lain, apakah dia benar-benar melihat konsekuensi ekonomi yang saya lihat akan datang? Kalau begitu ya, dia bisa saja bersikap sedikit lebih hati-hati dalam respons. Karena pada akhirnya, cepat atau lambat, negara-negara Eropa akan, atau bahkan sudah merusak perekonomian mereka sendiri lewat sanksi yang seharusnya merugikan ekonominya. Dan sekarang dampaknya mulai terasa. Datang jauh lebih cepat, jauh lebih berat, seiring ekonomi Eropa yang makin kesulitan. Maksud saya, Jerman saja sudah kesulitan. Sebagian besar karena sanksi yang kita berlakukan terhadap Rusia. Ini benar-benar sulit. Rusia adalah pengekspor utama gas ke Jerman. Tapi bukan cuma itu, Rusia juga memproduksi sekitar 40% dari diesel Eropa, dan saya kira sekitar 40% dari pupuk dunia. Jadi menjatuhkan sanksi kepada mereka itu seperti sanksi bumerang. Dampaknya justru lebih besar ke kita sendiri. Menurut saya masih ada pertanyaan terbuka di sini. Saya penasaran dengan pandangan Anda, apakah Anda pikir Rusia akan merespons? Kalau saya jadi Putin dan saya memutuskan untuk merespons, saya akan sangat memperhatikan bagaimana dan di mana saya melakukannya. Dan mungkin saya akan tergoda, apapun bentuk responsnya, untuk mengangkat telepon dan menelepon Trump, lalu mengatakan bahwa kalau hal seperti ini terus berlanjut, kami akan membalas dengan serangan terhadap negara-negara yang kami anggap paling banyak memasok senjata. Saya rasa 3 negara yang langsung terlintas di pikiran adalah E3, yaitu Inggris, Jerman, dan Prancis. Dan sekali lagi, tidak satu pun dari negara-negara itu punya kemampuan untuk bertahan dari serangan rudal hipersonik yang misalnya menghantam Southampton, tempat penyimpanan minyak besar di sana. Kerusakan yang bisa terjadi pada infrastruktur energi barat akan sangat besar. Mungkin tidak sampai membawa kita kembali ke zaman batu, tapi dampaknya terhadap cara ekonomi barat berjalan akan sangat serius. Jadi ini masih jadi pertanyaan terbuka. Saya rasa saya akan mulai dengan Amerika dan bilang cukup sudah, kami sudah muak dengan ini. Kami akan merespons. Hal yang juga perlu dijelaskan dengan jauh lebih tegas kepada orang Eropa adalah, bahkan kalau NATO turun tangan lewat pasal 5, kita tetap tidak bisa memenangkan perang melawan Rusia. Saya pernah menulis artikel di Responsible Statecraft, yang juga ada di Substack saya sekitar 1,5 tahun lalu. Di situ saya bilang, NATO tidak akan bisa menang perang melawan Rusia. Saya benar-benar yakin soal itu. Masalahnya banyak orang berpikir kalau NATO ada di pihakmu, berarti kamu bisa menang perang melawan Rusia. Padahal justru sebaliknya. Saya bisa jelaskan logikanya kalau kamu mau, tapi saya juga penasaran. Menurutmu bagaimana Rusia akan merespons? Masalah yang dihadapi Rusia adalah, bahkan kalaupun Eropa tidak bisa memenangkan perang melawan Rusia, pertanyaan bagi mereka adalah, apakah kami bisa memenangkan perang melawan orang Eropa? Tentu saja, ada orang seperti Tuan Karaganov yang akan bilang, tentu saja bisa. Tapi ada juga yang akan bertanya, sebenarnya apa arti menang itu? Maksud saya, apakah kita bicara tentang skenario seperti Perang Dunia Kedua, di mana pasukan Rusia harus berbaris sampai ke Berlin, dan dalam hal ini juga ke Paris dan London? Kalau itu yang dimaksud dengan menang, maka kemenangan seperti itu juga tidak realistis bagi Rusia. Jadi skenario terbaiknya mungkin adalah kedua pihak sama-sama tidak kalah. Tapi hal itu justru membuat konflik struktural jadi makin parah. Dan hal yang sebenarnya sudah coba dicapai Rusia selama 15-20 tahun terakhir, itu justru kebalikannya kan? Mereka ingin solusi struktural untuk masalah keamanan, semacam gagasan Gorbachev tentang rumah Eropa bersama.
Nah, pendekatan seperti yang sedang kita bicarakan sekarang ini malah membawa kita ke arah yang berlawanan. Menurut saya, secara keseluruhan, orang-orang yang saat ini memegang kendali kepentingan strategis untuk menjaga agar perang tetap di Eropa. Maaf, maksud saya, tetap di dalam Ukraina. Tapi justru orang-orang Eropa yang menggagalkan strategi itu dan malah membuka Rusia. Sabotaging that strategy, right, and carrying it into Russia. So the question is how to coerce them. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana memaksa mereka untuk berhenti melakukan itu? Atau untuk kembali ke meja perundingan dengan mengatakan, oke, kita selesaikan ini di medan perang. Dan, nah, bagi Rusia, begitu mereka menguasai Donbas dan wilayah-wilayah strategis Odessa, mungkin ya, mungkin tidak, kita belum tahu. Tapi begitu itu tercapai, mereka bisa menghentikan serangan besar-besaran dan hidup dengan semacam tembok dan pembagian de facto. Dan saya pikir, itulah gagasan Rusia setelah menyelesaikan perang yang menguras negara. Jadi pada dasarnya membuat Ukraina NATO kehilangan taringnya di banyak bagian. Tapi sekarang, perang drone justru membuat semua itu bersimpang. Dan sebab tidak ada cara yang benar-benar efektif untuk menyemprot drone sialan dari pihak Ukraina ini. Jadi Ukraina dan NATO menemukan sesuatu yang memang tidak bisa memenangkan perang, tapi bisa sangat merusak Rusia. Dan mereka senang dengan itu, kan? Nah, disitulah letak sisi gilanya permainan ini. Mereka senang melihat penderitaan yang ditimbulkannya di Rusia. Beberapa orang mungkin percaya bahwa hal itu akan membuat Rusia menyerah. Tapi yang sebenarnya terjadi justru memberi lebih banyak kekuatan kepada mereka yang bilang, kita harus membawa perang ini ke Eropa. Dan ya sudah, biarlah 50 tahun ke depan hubungan dengan Eropa hancur. Mereka pikir kita bisa terus bertarung. Jadi saya melihat ini sebagai spiral eskalasi besar yang sedang kita alami sekarang. Dan satu-satunya hal yang mungkin menahannya adalah veto dari Vladimir Putin, yang pada dasarnya berkata, tidak, kita belum akan membakar semua jembatan jangka panjang itu. Ya, saya rasa itu mungkin benar. Dugaan saya, itu memang pendekatan yang akan diambil. Tapi setelah saya bilang begitu, saya juga dulu menebak Trump tidak akan menyerang Iran. Jadi ya, tebakan tidak selalu benar. Menurut saya, kalau situasi ini meningkat, perang yang akan dijalani Rusia bukanlah perang ofensif. Itu akan jadi perang defensif. Karena dari sudut pandang mereka, yang mereka coba lakukan sebenarnya adalah mempertahankan ini. Mendapatkan kutskap ini memang membutuhkan. Dan harus saja sejauh yang mereka menganggap ini sebagai perang defensif. So, Paul was NATO. It was against NATO and NATO expansion. So I think that I have thought for some time. Jadi saya sudah cukup lama berpikir bahwa strategi Rusia itu bisa dilihat seperti ini, Pascal. Saya melihatnya dalam 5 tahap. Tahap pertama pada dasarnya adalah dukungan militer terhadap apa yang awalnya merupakan inisiatif diplomatik, ya, bukan upaya untuk mengambil alih Ukraina. Mereka sebenarnya siap untuk menandatangani kesepakatan. Mereka sudah membuka negosiasi dengan Ukraina pada hari kedua invasi dan siap menandatangani dalam waktu sebulan, kalau saja bukan karena Boris Johnson dan Biden. Tapi kemudian mereka menyadari setelah sebulan itu bahwa pihak Eropa dan NATO ternyata siap benar-benar berpihak pada Ukraina. Jadi mereka tahu mereka harus berperang. Jadi kita kemudian melihat fase kedua, yang dalam istilah militer disebut sebagai kontak mundur. Intinya mereka mundur ke garis pertahanan yang bisa dipertahankan, yaitu garis Surovikin. Fase ketiga adalah apa yang saya sebut pertahanan atrisional, di mana mereka bertahan di garis itu sambil membangun kapasitas yang dibutuhkan untuk benar-benar bisa berperang secara penuh, dan itu berhasil mereka lakukan. Fase keempat adalah serangan atrisional, saat mereka mulai bergerak ke wilayah Donbas, dan keempat wilayah lainnya. Dan saya pikir sekarang mereka sudah cukup dekat untuk benar-benar mengamankan keempat wilayah itu, sehingga bisa mengambil keputusan apakah berhenti di situ atau melanjutkan ke Odessa, yang mungkin akan saya lakukan meskipun itu tidak mudah, atau mungkin juga mencakup seluruh wilayah Novorossiya. Jadi, itu 4 wilayah lain di sebelah barat wilayah yang paling kecil. Di antara wilayah-wilayah itu, ada satu area dengan tingkat keamanan minimum.
Tapi yang kemudian terjadi adalah saling serang dengan senjata balistik. Karena bagaimana NATO akan merespons kalau Rusia terus bergerak seperti itu dan menyerang pabrik senjata NATO misalnya, yang digunakan untuk mengembangkan senjata. Sulit untuk tahu apa yang akan dilakukan Eropa, karena kita tidak punya kemampuan ofensif untuk menyerang Rusia. Justru sebaliknya yang benar, pasukan kita akan habis dibantai, bahkan kalaupun kita bisa memobilisasi mereka, yang sebenarnya tidak bisa. Jadi pada dasarnya situasinya jadi seperti pertandingan tenis. Kita saling melempar rudal satu sama lain. They're throwing missiles at each other. So this is the one thing that Ya, jadi begini. Ini salah satu hal yang dikatakan oleh Tuan Karaganov kan. Dan Karaganov mengambil posisi yang sangat ekstrem. Dia bilang kita perlu menggunakan rudal nuklir taktis supaya orang Eropa sadar bahwa ini nyata. Ini bukan permainan. Tapi saya tidak berpikir, maksud saya, kalau kita dengarkan apa yang dikatakan Tuan Lavrov dan Vladimir Putin, mereka ingin mengambil jalan itu. Karena mereka sangat sadar betapa luar biasanya bahaya dari langkah seperti itu. Dan begitu dimulai, mungkin tidak akan mudah menghentikan eskalasinya, kan? Jadi, pertanyaan yang ada di pikiran saya adalah, apakah perang Iran ini sebenarnya akan memberi kita jawabannya? Karena yang dilakukan Iran di tingkat strategis adalah membalikan prinsip timbal balik. It re-established reciprocity. Iran never threatened the actual. Iran tidak pernah mengancam keberlangsungan hidup Israel atau Amerika Serikat secara langsung. Tapi mereka bilang begini, untuk setiap serangan yang kalian lancarkan ke kami tahu kalian bisa melakukannya. Kalian bisa menghancurkan apapun. Tapi tahu nggak, kami akan melakukan hal yang sama persis kepada kalian. Dan kami akan buktikan bahwa kami punya kemampuan serangan balasan konvensional untuk melakukannya. Nah, yang dilakukan Eropa sekarang adalah mereka memanfaatkan situasi di Ukraina untuk berpura-pura seolah-olah mereka tidak terlibat. Padahal jelas mereka terlibat. Mereka bahkan memproduksi drone-drone itu. Jadi kalau Rusia benar-benar mulai berkata, oke, jadi kalian menyerang pabrik dan kota kami dengan drone, kami juga akan menyerang kota kalian dengan drone. Sampai kalian paham bahwa kalau kalian tidak menghentikan serangan drone kalian, so kami juga akan menghentikan serangan kami. Your drones, we will continue ours. And so what we might be looking at is then. Jadi, yang mungkin kita lihat nanti adalah perang drone konvensional, di mana kedua pihak sama-sama rentan terhadap serangan lawan. Tujuannya adalah memaksa kedua pihak, maksud saya, memaksa pihak lain untuk berhenti, supaya kita juga bisa berhenti. Tapi itu sekali lagi adalah sebuah taruhan yang bergantung pada asumsi bahwa pihak Eropa bersikap rasional. Dan sejauh ini, saya rasa yang sudah terbukti adalah bahwa mereka justru berpikir dengan cara yang benar-benar tidak rasional. Saya tidak menganggap ini strategi orang gila. Menurut saya, mereka memang sedang sakit secara klinis saat ini. Saya maksud, sebagian dari pimpinan di dalam NATO. Jadi saya tidak tahu apakah mereka akan mengambil langkah itu atau tidak. Tapi satu hal yang dilakukan Iran adalah mengembalikan prinsip timbal balik. Iran memaksa sekelompok negara yang terbiasa berbuat sesuka hati tanpa menanggung akibat untuk kembali mengingat bahwa setiap tindakan ada balasnya. Do whatever they want and suffer no consequences. Yeah. I think that's a very, very good point. Ya, menurut saya itu poin yang sangat bagus dan disampaikan dengan baik. Yang menarik bagi saya dari strategi Iran sebenarnya sesuai dengan yang saya perkirakan. Ada 3 elemennya. Pertama, menyerang pangkalan-pangkalan Amerika. Kedua, menutup Selat Hormuz. Dan ketiga, melakukan serangan balasan terhadap Israel. Kita tahu dari Perang 12 Hari bahwa mereka memang menimbulkan kerusakan besar di Israel. Jadi saya agak terkejut ketika orang-orang di AIPAC tampaknya tidak menangkap hal itu. Tapi menurut saya, bahaya besar dari penggunaan senjata nuklir adalah karena ada 2 negara, yaitu Inggris dan Prancis, yang sama-sama memiliki senjata nuklir. Jadi ya, di situ letak bahayanya. So, there's that danger. Of course, Which actually makes the situation most dangerous. Hal itu justru membuat situasi jadi paling berbahaya bagi Jerman. Saya tidak berpikir Rusia akan menyerang salah satu dari 2 negara nuklir itu. Tapi mereka bisa saja menyerang Jerman, lalu berkata, serius Paris, kamu mau mempertaruhkan Paris demi Berlin? Kamu mau lakukan itu London? Dan kita semua tahu jawabannya. Tidak. Mereka tidak akan melakukannya. yeah. No, they won't.
No, I think that's the reason that I think that I think it's extremely unlikely that the Russians would use nuclear weapons, and I think it would be again that sort of level of escalation. Essentially, even if the British and the French responded, well, that's the end of Europe. Who knows where that would go in a world war. I suspect the Americans would absolutely want to keep clear of it. They would absolutely. So I would imagine there would be huge pressure from the Americans on the Europeans to make clear that any sense of a nuclear response would be would have no that would have no support in the United States whatsoever. So I think then you then come to, is it a Jadi menurut saya, pertanyaannya kemudian adalah, apakah yang dimaksud dengan timbal balik itu hanya soal penggunaan drone, atau juga mencakup rudal konvensional yang bersifat balistik dan hipersonik? Karena dalam hal itu, Rusia punya keunggulan yang cukup besar dibanding kita. Saya juga berpikir, bagian lain dari konsep timbal balik ini adalah, Rusia memiliki sistem pertahanan udara yang sangat canggih, sementara negara-negara Eropa tidak. Jadi, timbal balik di sini berarti bahwa Eropa akan menderita dengan cara yang sama seperti yang dialami oleh Israel dan pangkalan udara Amerika Serikat. Jadi ini adalah perang yang akan sangat sulit bagi kita untuk menanganinya tanpa berakhir dengan kekalahan. to come out with anything other than the loss, I think. That is true, but the problem we have, or the problem that Itu benar. Tapi masalah yang kita hadapi, dan maksud saya kita di sini, adalah semua pihak, Rusia, Eropa semua, adalah perang dengan drone sekarang ini terkenal sangat sulit untuk ditangkis. Kalau jumlah drone-nya cukup banyak, pertahanan apapun bisa kewalahan. Kita sudah lihat itu di perang Iran, dan sekarang juga terlihat di Ukraina. Drone-drone ini murah untuk diproduksi, mudah dibuat, dan proses pembuatannya bisa tersebar di banyak tempat. Jadi, the map from niche password to breaks. Manufacture them, right? They're not all in one factory, so it's almost impossible to take out. So, Jadi hampir mustahil untuk menyingkirkannya. Drone memberi kemampuan untuk terus-menerus menyerang pihak lain, dan pihak lain itu tidak benar-benar bisa menahannya dengan baik. Artinya, ya, ini harus dihentikan dari sisi Rusia kan? Tapi bagaimana caranya di saat pihak lawan masih yakin mereka sedang menang? Dan sekali lagi, terutama di Eropa, mereka merasa bisa melakukan ini tanpa konsekuensi. Mereka bisa memproduksi drone, kirim ke Ukraina, dan jenis diluncurkan dari dalam wilayah Ukraina, semuanya dan dianggap itu baik-baik saja. Nah, perhitungan seperti inilah yang penting harus diubah oleh Rusia dengan cara tertentu. Yeah. Well, again, I think if they were Ya, jadi menurut saya, kalau mereka benar-benar mengambil tindakan, kemungkinan besar itu seperti yang kamu sebutkan tadi, membalas dengan serangan drone. Saya rasa akan ada aksi balasan yang sangat terarah, mungkin dengan menargetkan pabrik-pabrik drone di seluruh Eropa. Itu cara saya memandangnya. Tapi saya juga berpikir, kartu bebas hukuman bagi dunia kali ini bukan berarti keluar dari perang tanpa konsekuensi. Justru artinya kita masuk ke resesi ekonomi yang parah, atau bahkan lebih buruk lagi. Dan ketika hal itu mulai memengaruhi perdebatan politik di Eropa, orang-orang akan mulai bertanya, apakah kita benar-benar mau menggandakan anggaran pertahanan, sementara anggaran untuk kesehatan atau jaminan sosial justru dipotong setengah. Kamu tahu nanti kita akan mulai melihat gejolak politik yang benar-benar besar di Eropa. Dan menariknya kita sudah melihat gejolak di tempat lain juga. Kalau tidak salah di Peru ada kerusuhan, ya sepertinya di Peru lagi, karena tidak mengejutkan harga bahan bakar dan energi yang sangat tinggi. Nah, ketika hal itu mulai memengaruhi perdebatan di Eropa, saya ingin berpikir bahwa mungkin di sini masih ada pihak-pihak yang bisa berpikir lebih tenang. Meskipun sebenarnya sudah ada perdebatan di Eropa, di mana salah satu pejabat Eropa sempat bicara soal kemungkinan berdialog dengan Rusia. Saya lupa siapa, tapi orang itu sempat ditegur cukup keras oleh MERS. Tapi cepat atau lambat, orang akan mulai berkata, kita ini sedang dalam masalah besar. Jadi bukankah seharusnya kita mulai berbicara dengan Rusia soal bahan bakar? Ya, begitu. Yeah, of course. Like the other way of Ya, tentu saja.
cara lain untuk menghadapi situasi ini, dan saya benar-benar berharap Rusia cukup tenang untuk melakukannya, adalah dengan menunggu. Karena krisis ekonomi, jangan ganggu musuhmu saat mereka sedang membuat kesalahan. Jadi jangan ganggu mereka ketika mereka menjatuhkan sanksi padamu. Karena sebenarnya itu justru lebih merugikan pihak Eropa. Mainkan permainan jangka panjang, tunggu perubahan rezim di sana di Eropa. Mungkin saja itu akan terjadi, dan saya penasaran apakah kita akan melihatnya. Maksud saya, selama ini di Ukraina, Rusia membiarkan Zelensky begitu saja. Karena sebenarnya dia membuat begitu banyak kesalahan yang justru menguntungkan mereka. Tapi itu mungkin berubah sekarang. Dan seperti yang kita tahu, negara-negara barat sudah menunjukkan bahwa menargetkan kepala negara itu dianggap sah, kan? Nah sekarang, Rusia mungkin mulai memikirkan opsi perubahan rezim lewat pembunuhan politik yang mereka miliki. Ya, saya rasa mereka pasti sedang mempertimbangkan hal itu. Karena kalau muncul kepemimpinan baru sepenuhnya di Ukraina, dampaknya bisa jauh lebih besar bagi Ukraina dibandingkan yang terjadi di Iran. Soalnya, strategi Rusia ini supaya tetap paling, bukan kalau pemimpin disingkirkan. Saya tidak yakin kalau orang Eropa ini berjalan seperti itu. I don't think the Europeans and the Ukrainians work like that. Yeah, I think that's right. I think I've thought Ya, saya rasa itu benar. in a similar way. Saya juga berpikir dengan cara yang mirip. Saya sempat berpikir, bukan cuma soal kemungkinan mereka mempertimbangkan serangan pemenggalan yang sebenarnya tidak terlalu berhasil di Barat, tapi ini situasi yang berbeda. Saya juga sering berpikir, atau belakangan ini makin sering berpikir bahwa bukan tidak mungkin mereka membuka front kedua di utara. Artinya mereka akan mendorong terbentuknya front militer kedua. Dan mereka punya kapasitas militer untuk melakukan itu, Pascal. Di mana mereka bisa bergerak kembali ke arah Kiev. Karena saya pikir, kehilangan Kiev akan membuat banyak orang berpikir ulang. Bayangkan saya kalau para duta besar Eropa harus meninggalkan kota itu, dan orang-orang mulai bergerak. Kemungkinan besar mereka akan menuju ke barat, ke Lviv. But I think that will have a significant impact. Tapi saya pikir itu akan berdampak besar pada perang. Cukup berisiko dalam beberapa hal. Tapi Rusia memang punya keunggulan yang signifikan. Mereka menempatkan kira-kira sepertiga pasukan mereka di garis depan. Dan kita tahu betapa putus asanya Ukraina dalam hal tenaga militer, baik laki-laki maupun perempuan. Faktanya sekarang mereka bukan cuma memaksa laki-laki untuk bergabung, tapi juga mulai memaksa perempuan masuk ke tentara. Demararoing, bordor, seguroling, tegamrak. Dan saya rasa semua itu saat visita, lagi nana itu lihat nolal. Really, it's I've told for you would sebenarnya sebenarnya aku membuat. Robotics, not standing the support that they get. No, but we must. I think in my view. Tidak, tapi menurut saya, kita harus membeda ini sekarang, dan sadar bahwa di satu sisi kita punya situasi di medan perang, dan kekurangan kita ada di perang darat. Lalu di sisi lain ada perang drone. Dan dua hal ini, dalam arti yang agak aneh, sebenarnya terpisahkan. Yang satu bisa berjalan tanpa yang lain, dan sebaliknya, karena keduanya tidak memengaruhi medan yang sama. Drone dalam banyak hal jauh lebih bersifat politis daripada militer. Sementara kekurangan personel dan hal-hal semacam itu sepenuhnya soal kemampuan militer untuk mempertahankan garis pertahanan dimanapun posisinya. Dan yang aneh sekarang adalah, dua hal ini ternyata tidak saling terhubung. Yeah. I mean Ya. Maksud saya, kalau sampai terjadi perang drone antara Rusia dan Eropa, saya yakin kita akan kalah. Saya benar-benar yakin, karena sekali lagi, kita kurang siap. Kita nggak punya lokasi yang terlindungi dengan baik. Sementara Rusia punya. Saya bukan bilang kita nggak bisa merusak Rusia. Saya yakin kita bisa. Tapi tingkat kerusakan yang bisa mereka timbulkan ke kita, apalagi dengan fakta bahwa mereka memproduksi drone dalam jumlah besar, membuat saya curiga kita akan kalah. Meski begitu, Bau ingin percaya Putin akan berhati-hati soal ini. Dan saya juga ingin percaya ke dia benar-benar mau melakukan eskalasi dengan berbicara langsung dengan Gedung Putih dan di tempat bawah. Itulah yang dia rencanakan. and saying that this is what he was planning to do. And secondly, that what depending on the White House's response. Dan yang kedua, tergantung pada bagaimana respons Gedung Putih. Dia akan berkomunikasi dengan E3,
berbicara dengan ketiga pemimpin itu dan mengatakan, kalau kalian terus mendukung Ukraina dalam hal ini, kami akan menanggapi. Karena lagi-lagi, pertanyaannya kemudian adalah, apa yang akan dilakukan oleh pihak Eropa? Terutama kalau Trump sudah mengatakan kami tidak akan mendukung Eropa. Pada dasarnya, ini seperti tiga Bambi yang sedang memutuskan apa yang akan mereka lakukan terhadap, seperti kata John Mearsheimer, bukan King Kong tapi Godzilla besar lainnya, yaitu kapasitas Rusia. Tapi sekali lagi, saya khawatir, sangat khawatir dengan situasi ekonomi. Saya melihat situasi ekonomi ini bisa saja benar-benar mengarah pada berakhirnya dua perang tersebut. True, and in a sense, Benar. Dan dalam arti tertentu, saya pikir apa yang kita bicarakan di awal itu sangat relevan, bahwa Rusia dan Tiongkok juga punya kepentingan untuk mencegah krisis ekonomi global. Tapi, saya khawatir, terutama dengan Rusia, negara-negara Eropa mungkin melakukan hal-hal yang bisa mengubah perhitungan mereka. Kalau Rusia dan Tiongkok sampai pada kesimpulan atau keyakinan bahwa krisis ekonomi global akan lebih merugikan aliansi Euro-Atlantik dibanding mereka sendiri, mimpi semangat berkira-kira Yusuf Gisbroith. Oke, Aaron, ayo tuku jenisi bersama sekarang. Look, Iran, let's do this all together now. Let's block everything and we plunge. Mari kita blokir semuanya dan lempar semua orang ke dalam kekacauan ekonomi. Lalu kita bertahan lebih lama. Saya nggak tahu apakah itu realistis. Dan saya tahu, terutama China, dengan jalur perdagangan dan kerentanannya di bidang perdagangan, akan sangat sensitif terhadap hal seperti itu. Kalau perhitungannya berubah, karena Iran sudah menunjukkan bahwa kalau kamu bisa menahan serangan militer dan tekanan ekonomi, kamu bisa keluar sebagai pemenang, asalkan kamu bisa bertahan lebih lama, bisa menahan rasa sakit lebih lama. Dan sekali lagi, saya rasa China mungkin gak akan mau melakukan itu. Tapi Rusia pada titik tertentu mungkin akan benar-benar mempertimbangkannya. Mereka sebenarnya sedikit sudah mulai melakukannya sedikit. Karena negara Eropa berencana memutus akses ke seluruh minyak dan gas Rusia dalam waktu sekitar 1 tahun. Tetapi Rusia justru membantu Ukraina memutus akses itu sekarang. Mereka benar-benar berstalitsi. Awal persentage sembilan. Anyhow, I mean, Ya, maksud saya iya. Sekarang kita memang lagi sial karena kita sedang, kita sepertinya ada di situasi di mana para pemimpin dari wilayah barat daya ini luar biasa lemah. Mungkin yang paling lemah yang pernah saya ingat seumur hidup saya. Menurut saya, kita harus mundur beberapa generasi, bahkan mungkin beberapa abad, untuk menemukan sekelompok orang bodoh yang sama menyedihkannya di benua ini. Ya, tapi bagaimanapun juga, dalam suasana yang ceria ini, Pascal, di momen yang bahagia ini, mari kita ingatkan semua orang sekali lagi, bahwa mereka bisa menemukan Substack barumu, ya? Yang namanya War Galos. Jeremy, di mana lagi orang bisa menemukanmu? Jeremy, where else should people go to find you? Ya, saya memang sering diundang ke acara orang lain, seperti Glenn yang sudah kita temui, dan Danny Davis yang juga sudah kita temui. Jadi nanti pasti ada undangan lain juga. Tapi saya berencana meluncurkan kanal YouTube di akhir bulan depan. Bukan bulan ini. Bulan ini terlalu padat. Tapi ya itu akan bagus sekali. Dan teruskan kerja bagusmu, Pascal. Yang saya bilang senang sekali bisa bertemu denganmu. Semoga nanti kita juga bisa punya kesempatan untuk bertemu langsung. Likewise, Steve, it was a great pleasure. Sama-sama, Steve. Senang sekali bisa berbincang. Dan untuk semua yang menonton di rumah, jangan lupa berlangganan Substack milik Steve. Substack itu cara terbaik untuk seseorang, bukan cuma dengan uang, tapi juga dengan memberikan alamat email kalian, supaya Steve tetap bisa menghubungi kalian kalau suatu saat kami diblokir di salah satu platform. Hal yang sama juga berlaku untuk kami di sini. Dan Steve, kami menantikan kanal YouTube-mu. Terima kasih banyak. We're looking forward to your YouTube channel. Thank you so much. Never mo tiak, Pascal. Gabriel Ting Ting. Nasni.